Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita mulai. Hmm, Halaman berapa tadi, Bu? 49 Ustazah. 569 ya, Bu ya? Empat Ya, sembilan, 49. empat sembilan. Terakhir 49 kemarin Ustazah. Mat, ya, kemudian ada kakak. Enggak, bukan. Hmm, Udah selesai mainnya, nak. Nah, makan dulu. Fokusnya satu-satu, nak. Main HP itu jangan tergantung dengan HP, nak, sayang. Nah, pedes banget ya. Doa fil firaq fil jumalil atiyah na'tan munasiban. Ini di kelompok dua ini, perintahnya adalah letakkan di tempat yang kosong naat kata sifat katanya ya. Baik, yang nomor satu, Khadijah Talibah. Khadijah adalah seorang talibah titik-titik. Kita mulai dari kita lihat Ustazah yang itu sudah kemarin Ustazah, yang di bawahnya belum. di bawahnya ya, Bu. Sebentar Iya, ya, Bu di ya. bawahnya sudah. Terus di Tambahin bawahnya yang Pak. belum Ustazah. Oke. Bawahnya lah di sini. Iya. Yang ini, dok filmahkan al-fali ini ya, Bu ya. Ya, Oke, itu dok Ustazah. filmahkan al-fali fil jumalin atiyah man'utan munasibannya. Tadi diminta naat. Naat berarti kata sifat. Sekarang diminta adalah man'ut. Man'ut ini berarti kata benda. Kata benda yang bisa disifati. Berarti di sini sudah ada kata sifatnya, maka kita menyesuaikan man'utnya dengan naat. Naat yang telah ada. Jadi kira-kira
Jikalau sahlatun, maka manutnya apa yang cocok? Berarti kata benda yang cocok untuk dikatakan sahlah. Nah, kita pahami bahwasanya untuk na dan manut itu harus sama muzakkar dengan muzakkar, muannas dengan muannas. Baik, kita mulai dari Ibu Rizka. Silahkan Ibu, nomor 1. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Naam, Arabiyah, lughatun sahlatun. Oke, nomor 2, Bu Ila. Silahkan Ibu. Ana titik-titik kodim. Ana tobibun kodimun. Ana tobun kodim. Kodim. Nomor 3, Bu Nana. Kalau saja belum paham saja. Ibu, eh, saya jelaskan sedikit ya, Bu ya. Naat man'ut itu adalah kata ini ya, Bu ya. Naat man'ut adalah kata sifat, dua isim, yang satunya kata sifat. Jadi naat itu terdiri dari yang pertamanya disebut dengan man'ut, yang yang keduanya disebut dengan naat. Man'ut sama naat. Man'ut ini yang pertamanya, berarti dia adalah yang disifati. Sesuatu yang disifati, contohnya rumah besar. Berarti besarnya adalah kata sifat, yaitu menyatakan besar. Rumahnya berarti dia man'utnya yang disifati, bahwa rumah itu adalah besar. Jadi man'ut ini dari kata benda atau isim di dalam bahasa Arabnya. Nah, man'ut itu harus dari kata benda atau dari isim. Kalau naat itu dari kata sifat. Nah, jadi dia sama-sama isim, cuman bedanya yang man'ut adalah kata benda, yang naat adalah kata sifat. Konsepnya dalam naat man'ut ini adalah harus sama antara man'ut dengan naat dari segi. Jikalau man'utnya pakai alif lam, maka naatnya harus pakai alif lam. Jika man'utnya tidak memakai alif lam, maka naatnya tidak memakai alif lam. Kalau dia muzakkar, man'utnya maka ini muzakkar juga. Kalau muannas ya sama-sama muannas. Jadi konsepnya untuk naat ini adalah sama semuanya atau sehidup semati. Kalau istilah apanya ya, jadi harus sama konsepnya semuanya. Jadi kalau dia apa domah maka domah juga keduanya. Pokoknya naat man'ut ini setia banget gitu kan, semuanya kembar, kembar yang identik. Jadi tidak ada bedanya gitu kan, harus sama semuanya. Inilah disebut dengan naat. Contohnya adalah selain dari ini komis. Komis artinya itu baju. Nah, kira-kira komisnya seperti apa yang ingin kita sifat? Coba Bu Nana, Ibu sebutkan. Komisnya seperti apa yang ingin kita sebutkan? Misalnya baju itu bersih gitu ya. Ah, baju yang bersih. Kalau baju itu bersih, berarti kita menjelaskan ya, biar kondisinya, menjelaskan bahwa baju itu adalah bersih. Tapi kalau kita mensifati, berarti ada sisifan yang di tengahnya. Baju yang bersih. Berarti kita mencari bajunya sifatnya yang bersih. Berbeda maknanya baju itu bersih. Kalau kita menjelaskan paket itu, berarti baju itu bersih. Itu jadinya adalah menjelaskan kondisi si baju itu, bahwa bajunya itu adalah kondisinya bersih. Berbeda dengan kalau anak-anak kita mensifati gitu. Pokoknya banyak baju, tapi kita milihnya yang sifatnya bersih gitu. Seperti itu kira-kira ya, biar. Jadi naat ini adalah
yang ada sisifan yang di tengahnya ketika kita mengartikan. Tapi kalau ada sisifan adalah ketika kita mengartikan, maka itu menjadi mubtada khobar. Nah, seperti itu kira-kira ya, Bu ya. Coba Ibu cari lagi baju yang bersih tadi ya, Bu. Bisa, tapi sisipannya yang ya, Bu ya. Bersih-bersih, bahasa Arabnya adalah nazif. Komisun nazifun. Kenapa nazif kita gunakan? Karena komis ini apa namanya? Dia muzakkar. Maka kita menggunakan kata sifatnya juga muzakkar yaitu nazifun. Nah, seperti itu kira-kira ya Bu ya. Kenapa nazifnya tidak memakai alif lam? Karena komisnya juga tidak memakai alif lam. Kenapa dia domah? Karena komisun domah, maka si nazif ini juga domah. Kira-kira bisa dipahami ya Bu ya. Atau Terus saya saja bikin contoh yang akhirnya lain. tuh kasih sama saja Apa? ya benar. Gimana Bu? Selalu saja belakangnya selalu sama gitu loh. Ya, selalu sama ya, Bu ya. Kalau ini nih. Jadi cara mengartikannya pakai yang ya, Bu ya. Supaya Ibu bisa membedakan antara naat dengan nanti mubtada khabarnya. Oke, contoh yang lainnya yaitu buku. Kita pengen bukunya seperti apa gitu kan. Kita pengennya buku mungkin bukunya buku yang besar gitu kan. Nah, maka kitabun kabirun. Besar kan kabir ya, Bu ya. Berarti kitabun kabirun. Kitabun kabirun. Nah, kitab atau buku yang besar. Nah, ini buku yang besar. Seperti itu kira-kira ya, Bu ya. Sama saya. Dia pasti sama, dia setara ya. Ya, silahkan Ibu. Nomor 3. Ammar titik Ghani. Ini diisinya pakai kata nyari sendiri atau yang di atas ini saja di contohnya? Yang di contohnya ini, Bu. Berarti Ibu tinggal ngisi titik-titiknya. Ibu berarti amat titik-titik Goni. Goni ini adalah yang kaya. Apanya yang kaya? Amar eh, pedagang kayak pedagang sama saja. Amar pedagang yang kaya Pedagang gitu saja. apa? Pedagang Tajirun, 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 amar, tajirun, goni, goni, gon, amarun, amar, tajirun, gonirun, gonirun, ada saja ya? goniun. Amar, tajirun, goniun. Amar adalah Goni, pedagang yang kaya. kaya. Oh iya, amar. Oke, lanjut nomor 4, Ibu. Ya, baik. Bu Ulan, silakan Ibu. Hadza sarirun maksurun. Ada sarirun maksurun. Oke, nomor 5. Nomor 5, Ibu. Bu Arini, silahkan Ibu. Ayo Ustazah. Faisal. Faisal, Tolibun kaslanun. ya, Faisal, apa Bu? Tolibun. Tolibun Tolibun. Ustazah. Nah, Tolibun kaslanun. Faisal, Tolib, pelajar, malas. Malas. Oke, Yang malas. oke, Iqra, nomor 4. Iqra, kaslanun, jawaan, atashan, ghadaban, mal'an. Di sini kita ada beberapa kosakata baru ya, Bu ya. Yaitu pertama dari kata sifat, yaitu kaslan, artinya malas.
Jauan artinya lapar. Lapar. Tashan artinya haus. Khotban artinya marah. Mal'an artinya penuh. Penuh. Hmm, Penuh ya, kalau saja. Penuh. Malah. penuh Malah. ya, Bu. Mal'an. Ya, ini ana jauan. Saya lapar. Anta jauan. Apakah engkau Apa ini? lapar? La, ana atashan. Saya haus. Haus. Nih, limaza al-mudarris ghadaban al-yam? Kenapa guru marah hari ini? Jawabannya al-kubu mal'anun. Itu karena cangkir itu penuh nih ya Bu ya, karena cangkirnya penuh. Oke. Nih, nih, tadi kan ini ya Bu ya kalimat baru. Nih kita lihat di sini al-kalimatul jadidah. Kalimat baru atau kosakata baru. Pertama adalah lughah. Yang kedua ta'ir. Jawaan, qatban, syahir. Ini lughah artinya bahasa, ta'ir artinya burung, jawaan artinya lapar, qatban artinya marah, syahir artinya terkenal, al-yaum artinya sekarang, atasyan artinya haus, sur artinya burung, al-madinah artinya kota, aslan pemalas, mal'an, penuh, al-yaum sekarang. Oke, Ainal mudarris. Nih, aina artinya di mana? Mudarris artinya guru. Ainal mudarris di mana guru? Huwa fil fasli di kelas. Wa ainal mudarris al-jadid di mana guru baru? Huwa indal mudir. Dia berada dekat mudir. Mudir artinya kepala. Aina talibul jadid, di mana pelajar baru? Zahaba ila maktabah. Dia pergi ke maktabah. Maktabah artinya adalah pustaka. Man zalika rojul, siapa laki-laki itu? Atau wil artinya tinggi. Panjang. Siapa laki-laki tinggi itu? Alladzi kharajal an minal madrasah. Yang allazini artinya yang keluar sekarang dari sekolah. Oke. Huwal mudir al jadid. Dia adalah kepala baru, kepala mudir atau kepala baru. Waman waladus salir, dan siapa anak kecil itu? Allazi kharajal an minal fasli. Yang keluar sekarang dari kelas. Ibnul Mudir Al-Jadid. Dia adalah anak kepala yang baru. Berarti dia adalah anak kepala sekolah yang baru. Kira-kira dari sini bisa dipahami ya Ibu ya, atau ada pertanyaan? Jikalau tidak ada, saya lanjutkan menjelaskannya kembali. Liman tilkas saya rotul jamilah. Punya siapa mobil yang cantik itu? Maka jawabannya hiya lil mudir al jadid. Dia adalah punya guru baru. Liman hazal kitabul kabir. Siapa yang punya kitab besar ini? Dia punya guru. Ya, jadi kitab yang besar itu punya guru. La, huwa litalibil jadid. Dia nih huanya kembali ke kitab karena kitab adalah
ini apa namanya muzakkar, maka kata penggantinya adalah huwa. Huwa li talibil jadid, dia punya. Li ini maknanya punya ya Bu ya. Dia adalah dari apa namanya kata huruf jar. Ini dari huruf jar yang dia masuk huruf jar ini kan masuk ke isim. Nah, jadi maknanya di sini adalah untuk atau punya. Makanya kan mudaris, tolib, ini mudir kan sama-sama isim. Nah, maka dia masuk ke isim, maka artinya punya. Dia punya pelajar baru. Ainal mil'aqah shagir. Mana? Mil'aqah artinya adalah sendok, shagir artinya kecil. Ya, filkub filkubi. Dia ada di dalam nih. Kub artinya adalah cara kecil. Filkub artinya di dalam gelas. Ainal kursi fil maksur. Aina di mana kursi, kursi maksur artinya rusak. Huwa hunaka. Dia ada di sana. Kira-kira nih ibu-ibu dari percakapan ini ada yang akan ditanyakan? Kata ganti. Ada, Bu? Kalau enggak ada, baik. Coba saya tanya Ibu satu-satu ya. Bu Rizka, ini arti mudarrisul jadid. Dan di mana Pak Guru yang baru? Ya, guru yang baru. Oke. Dua, Bu Ila, arti al-maktabah. Bu Ila, silahkan Ibu. Oh iya, perpustakaan Ustazah. Artinya pustaka. Pustaka. Oke, Indal Mudir, silahkan Bu Nana, arti Indal Mudir. Karena di dalam kelas saja. Apa Bu? Indah di dalam kelas. Indah itu artinya dekat atau di samping, atau kalau di dalam ya biar indah itu lebih dia berada di sisi atau di samping atau dekat bisa. Berarti ini dia di dekat. Mudir artinya apa Bu? Kelas saja. Mudir artinya kepala. Ya, dekat kepala sekolah mungkin ya Bu. Oke, habis Bu Nana, nomor 4 Bu Ulan. Ar-rojulut tawil, artinya Ar-rajul itu laki-laki ya. Laki-laki towil tinggi ya Ustazah. Laki-laki yang tinggi. nomor 5 Bu Arini. Kharaja, arti kharaja. Keluar, Ustazah. Kharaja Keluar. apa Bu? Keluar. Iya. Cek, ada suara. Iya. Al-waladus saghir, Ibu Nur Hidayah, silakan Bu Nur, artinya Anak kecil. ya anak kecil. Oke. Lanjut. Nih, liman tilka sayyarah al-jamilah. Sayyarah artinya mobil, jamilah indah, cantik. Cantik. Ya, mobil cantik. Oke, Al-Kitabul Kabir ini artinya apa ya Ibu Rizka? Kitab yang besar. Ya, kitab yang besar. Mil'aqah saghira, Bu Ila. Sohir itu besar, milaqoh gelas. Oh, bukan gelas Bu, ini yang ini Bu. Milaqoh apa Ustazah? Milaqoh. Sen,
Sendok, Bu. Oh, sendok ya. Yes, Oh, iya sendok. Mil'aqah ini sendok ya, Bu ya. Mil'aqah oh sendok, saghirah sendok artinya kecil. kecil. Kalau kup, baik bila nomor 3 Bu Nana. Kalau kup Tadi kelas saja. Kelas. gelas, ya benar. Bu Ulan, kalau kursi maksur. Kursi yang rusak. Kursi yang rusak, ya benar. Bu Arini, saya Rotul Jamilah. Mobil yang cantik, yang bagus, mobil yang bagus. Yang bagus. Ustazah, Oke, ada. Oh. ya. Nah, ya oke. Lanjut. Ada yang ketinggalan nggak ya, Bu? Bu Nur. Kosakatanya. Ya, Bu Nur. Nggak, maksudnya kita nyari kosakata yang belum. Nah, Ibnu Mudir. Oke, arti Ibnu Mudir, Bu Nur. Ibnul Mudir, anak kepala sekolah. Nah, kepala sekolah. Oke. Oke, lanjut. Yaitu tamarin. Tamarin ikro waktu. Ini kita ikro. Tamarin kan artinya latihan ya, Bu ya. Ikro artinya bacalah. Uktub artinya tulis. At-tabib al-jadid. Tabib artinya adalah dokter. Jadid artinya baru. Dokter yang baru. Fil Di dalam al-mustashfa kira-kira artinya apa ya, Bu? rumah sakit. Rumah sakit. Wat-tabib artinya Dan dokter. dokter Jadi dokter. Al-qadim. Lama. baru Qadim artinya Lama. lama. Ya, berarti ini Tabibul Jadid fil Mustashfa. Dokter yang baru ada di rumah sakit. Wa Tabibul Qadim fil Mustawsaf. Mustawsaf artinya apa, Ibu? Kantin. apa? Restoran. Kantin. Apa, Bu? Tempat makan apa? Restoran. apa? Kantin. Kantin. Kan klinik. Ya, Mustawsaf itu adalah artinya kan Kantin. destinasi. Tempat makan. Apa? Kantin. Iya, kantin. Restoran. Iya. Kantin lah, tempat makan. Ya, Mustawsaf Kan di rumah artinya sakit adalah ada kantinnya. Kantin. iya kan? Iya. Nih, qalamul maksur artinya Pena patah yang Pena patah. yang rusak. Pena yang pena yang rusak. Semak tadi di atas, Di atas meja. Meja. di atas meja. Oke. Mirwah al-jadidah. Dan cermin yang baru. Mirwah Itu benar nggak? Kipas. Yang baru. Kipas. Oh, kipas yang Hmm. baru. Kipas yang baru. ya, kipas al-jadidah. Baru. Kamar yang besar. Baru. Iya, di kamar yang besar. Oke, nomor Di kamar 4. Lughah Arabiyah. Al-Lughatul Arabiyyah mudah. Bahasa Arab Ya, bahasa Arab itu adalah mudah. Al-waladut tawil. anak yang tinggi. Anak laki-laki yang tinggi. Al-walad anak laki-laki. Laki-laki yang tinggi. Kharaja. Alladzi Yang kharaja Keluar dari kelas. Yang keluar Keluar dari kelas. Al-an. kelas. Talib. sekarang Sekarang pelajar Belajar dari dari Kuwait, dari negara Kuwait. Hindi. belajar dari Kuwait. Kuwait di sini India. Ustazah.
Di sini Kuwait. Kuwait Kuwait, Ustazah. India. Di situ India, di sini Kuwait Ustazah Beda. tulisannya. Oh, tuh Beda. berarti beda Ah, ya Bu ya. Mm. iya. Indonesia. Ya udah. Beda ini. Main HP tapi nggak boleh gini ya nonton ya. Madrasah Sanawi Oke. Sanawiyah. Nih, Sana ini saya sampai dapat 5 kan kata ya Bu ya kita artikan. Cuman saya pengen apa ya Bu ya kita mulai dari Bu Rizka. Coba Ibu contohkan bikin kalimat dengan kata-kata yang sudah dipelajari ini yang ada di sini ya Bu ya. Contohnya yang ada di kalimat al-jadidah ini, bikin kalimat dalam bentuk mubtada khobar. Silahkan Ibu dengan mubtada menggunakan kata al-lughah. Silahkan kita mulai dari al-lughah. Coba kita tes dulu ya Bu ya pemahaman kita. Al-lughah, coba Ibu bikin kalimat mubtada khobar ya Bu. Hmm. Al-lughatu so'batun. Lughah, so'bah. Lughahnya lughah apa yang sulit ya Bu ya. Kalau bahasa saja mungkin orang masih bingung, tapi bahasanya bahasa apa gitu. Bisa jadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Prancis atau apa. An al il apa? Al in al inkiliziyatun Hmm, lughatun so'batun. so'batun. Ya, al-lughatul Injiliziyatu so'batun. Akhir nomor 2 Bu Ila dengan kalimat ta'ir. Ta'ir artinya burung. Silahkan Ibu bikin kalimat mubtada khobar. Oke, Ibu, Bu Ila, silahkan Ibu. Ya Ustazah. Yang kalimat apa saja tadi? Ta'ir Ibu. Koir. Apa Ustazah? Ta'ir artinya burung. Koir. Oh, toir. Burung. Hmm, Toirun jamilun. Nah, ya ta'irun jamilun. Burung itu cantik. Cantik. Bisa. Nomor 3 Bu Nana, Jawan. Joan ini lapar tadi ya. Jauan, jauanun, Artinya lapar ya Bu ya. Nah, jawaan ini adalah kata sifat Bu. Kalau kata sifat, dia kita mubtada khobar. Itu lebih biasanya letaknya di khobar. Berarti harus ada isimnya di awal yang menunjukkan dia mubtada. alif lam ra. toli, pelajar itu lapar. Iya. Saya saja. Saat Toli belajar batun, bahasa Arabnya toli batu, toli batu atau toli Bu? toli, to, tolibun, tolibun, Ya, maaf Ibu suaranya kurang kedengar. Tolibu atau tolibun, toli batu? tolibun, Tolibu, oke, tolibu jawaan. Nah, khotban nomor 4 Bu Ulan, silahkan Bu. At-tabibu ghadban. Atau bibu khotban, benar. Nomor 5 Kak Rini Sahir, terkenal. Oke. Silahkan Bu Arini. At-tajirun sahirun. Pedagang terkenal. Benar nggak Ustazah? At-tajiru, oh jangan tajirun Bu. Harus Oh, dipakai alif pedagang. lam Anu karena atau di mubtada. oh, ya harus pakai alif lam. Berarti Iya kan. mudaris, mudarisi. Benar nggak? Al-mudarrisu. Al-mudarisu sahirun. Ya, syahirun. Nah, dia nggak boleh pakai alif lam lagi syahirnya karena dia khobar ya, Beb. Iya, ya, ya. Al-mudarrisu syahirun. Sahirun.
Oke, habis Ibu Arini, Bu Nur, Al-Madinah. Hah? Al Al-Madinah, Al-Madinah. Al-Madinah tuh Al-Munawwarah tuh. kalau Al-Madinah Munawwarah, Munawwarah artinya yang bercahaya. Berarti bisa mubtada khobar atau itu jadi na'at man'ut, Ibu. Iya, nah oh, bikin naan mat'udnya. Kita pengennya mubtada khobar dulu, Ibu. Oh, mubtada Al-Madinah tuh Al-Madinah tuh eh kota. Berarti alif lam dulu kota. depannya juga tuh. Iya, pakai alif lam dulu. Kota itu Iya. kecil bisa, kota itu besar atau kota itu indah bisa juga. Atau Al-Madinah kota Al-Madinah tuh dokter. kabirun. Ya, kabirun atau kabirotun, Ibu. Ah, kabiratun. Hmm, Madinah Al-Madinah tuh tuh kabir, Madinatul kabiratu. kabirotun ya, Bu. Al-Madinah tuh kabirotun. Karena keduanya khabarnya tidak boleh mati lam. Memakai alif lam. Madinah tuh kabirotun. Oke, lanjut Bu Nini. Kaslan. Iya. Ar-rajulu kaslan Kita mubtada khobar, kaslanu. Bu. Kalau boleh, Bu. Tapi kita Ya. mubtada khobar. Berarti mubtadanya harus memakai alif lam di awalnya. Ar-rajulu. Ar-rajulu ya boleh. Boleh saja ar-rajulu. Dia pakai ar ya, Bu. Ar-rajulu karena dia sebagai khobar mubtada ya, Bu. Ar-rajulu. Ar-rajulu kaslanu. Ar-rajulu kaslan al-basar. Atashan, coba balik lagi ke Ibu Rizka. Atashan lapar, haus. Silakan Ibu. Al-waladu atasyanu. Al-waladu atashan mal'an. Ibu Ila penuh artinya. Silakan Ibu. Penuh mal anun. Mal anun. Mungkin bisa jadi rumahnya penuh al-baitu mal'an. Oh, Rumahnya penuh atau kelasnya penuh al-faslu mal'an al-mar'ati bisa. al-mar'ati mal anun. Nah, kenapa perempuan penuh Ibu? Atau kalau enggak ini mal anun ya. Sajaroti ini sajarotu mal anun. Nah, sajarah pohon bisa Asyariratu penuh. mal anun. Ya. Sayaroh mungkin bisa ya Bu ya. As- Sayaroh mobil itu penuh bisa kali ya Bu ya. Tapi As-sa'atu. ini muzakkar ya Bu ya. Dia muzakkar berarti Ibu Oh, jadi mencari mubtada'nya yang muzakkar. Karena dia al-qadiru, mal'an. al-qadiru, al-qidru, seret al-qidru mas mal anun. Nah, boleh nggak apa-apa Bu. Al-qidru Cuman al-qidru mal'an. Oke. seretnya Al-usfur. Bu Nana, silakan Bu. Al-usfur. Burung sih. Al-usfur jamilun. Al-usfur jamilun. Oke. Al-yaum. Al-yaum hari ini. Berarti katanya Ya Ibu. Mungkin hari ini. Berarti harus ada kata atau depannya ya mungkin Ustazah? ya mungkin bisa jadi al-jauh apa cuaca mu'tadilun al-yaum. Cuaca mu'tadilun artinya ini ya Bu ya, mu'tadilun eh tidak panas tidak dingin. Apa ya?
apa yang namanya Sejuk. tidak Hari panas, ini Sejuk. cerah, Sejuk, cerah, cerah. sejuk. Kalau tidak panas sejuk. ya. Al-jau mu'tadilun al-yam. Cuaca cerah hari ini gitu bisa jadi, bisa juga sibuk. Ya. Oke, sepertinya dari latihan tadi saya sudah bisa memahami bahwa ibu-ibu sudah bisa memahami atau membuat kalimat dalam konsep mubtada khobar. Jadi dari sini saya lanjutkan ya Bu ya yang di bawah ini. Tinggal menambah kosakata aja lagi ya Bu ya. Oke. Ini ana fil madrasah sanawiyah. Madrasah artinya sekolah sanawiyah Sekolah artinya sanawiyah adalah SMP. tingkat SMP. SMP. Zahaba artinya pergi. Ar-rajulu laki-laki. Zahabar rajul fakir. Ini rajulul fakir. Laki-laki yang miskin. Ini adalah contoh dari naat man'ut ya Bu ya. Karena fakir adalah Ya. kata sifat. Nah, oke. Laki-laki yang miskin itu pergi ke kantor. Maksudnya pergi ke eh, kementerian. Bisa wazir itu artinya kementerian. Oke. Jalasa talib nih jalasa. Murid eh, itu duduk. Duduk, duduk, murid itu duduk. duduk. Al-jadid baru. Jalasa Murid baru. talibul jadid. Talibul jadid. Pelajar baru. Murid belajar baru duduk di belakang Duduk Hamid. di belakang Hamid. Hamid. Oke. Murid baru itu duduk di belakang Hamid. Nomor 9. Asikin. Asikin artinya Pisau besar. Pisau. Tahu. Tumpul. Pisau. Pisau, Ustazah. Asikin pisau hadun. al-kabir. Hadun, Bu. Pisau yang besar itu tumpul. Adon tumpul. Tumpul. Iya, Tumpul pisau sekali besar. jidan. Tumpul sekali. Ya. Mil kabir. Ini nanti Pisau Ustazah ya. besar. Dan Ini contoh artinya lah, sekali ya, Bu. Sekali Hadun jidan. artinya tumpul ya, Bu ya. Dan artinya sekali. Hadun artinya Pisau tumpul besar ya, Bu. itu tumpul. Tumpul sekali. Iya. Iya, tumpul sekali. Oke. Nomor 10. Man hazal waladu. Siapa laki-laki Siapa yang laki-laki kecil yang itu? pendek kecil itu? Dia anaknya Huwa bekas ibnul sekolah mudaris baru. al-jadid. Dia Huwa benih adalah anak guru baru. Risul jadid. Kosir. Apa tadi kosir saja? Kosir Yang mana, Bu? kecil. Sogir artinya kecil, Ibu ya. Kosir kecil. Sogir artinya kecil. Di sini Oke. kosir, Ustazah. Bentar, Ustazah. Sini kosir. Di kita kosir, bukan sagir. Di tempat Oh, kita kosir di situ kosir. ya. Kosir artinya sama-sama pendek sih, Bu. Oh, Sogir pendek. artinya pendek juga. Kosir artinya Oke, pendek oke. juga. Oh, Oke. Imla fil firaq fi mayali bin naqtil lazi baina qasain ba'na tahli yatihi bi alif lam indal luzum. Maksudnya silah di tempat yang kosong. Di bawah ini fi mayali di bawah ini dengan menggunakan na'at berarti kata sifat ya Bu ya. Lazi yang ada di dalam kurung setelah Macet-macet ya. ini kan enggak, ini ketika yaitu disesuaikan apakah dia memakai alif lam atau tidak ya Bu ya. Jadi Ibu melihat konsep yang di sebelahnya. Jikalau sebelahnya pakai alif lam berarti pakai alif lam. Jikalau tidak maka tidak. Jadi kan kita sudah paham konsep naat matut, tinggal kita memasukkannya. Oke, kita mulai dari Bu Rizka nomor 1. Ainal mudarris titik-titik. Silahkan.
Ainal mudarrisu jadidu. Ya, benar. Nomor 2, Bu Ila. Tajirul kabiru fi sauqi. Suki tajir. Apa tajir artinya pedagang. Kabir pedagang Pedagang yang besar. Mm-mm. besar. Oke, nomor 3, Bu Ina. Kamu makan? Anatolibu kodimu. Ya, anak qalibun qadimun. Kenapa dia tidak memakai alif lam, Ibu? Karena sebelumnya dia memakai alif lam. Kenapa kok tiba di qalibun tidak memakai alif lam? Karena kan Mana sih? tolibunnya itu nggak ada alif lamnya. Ya, karena qalibun tidak memakai alif lam karena fungsinya atau posisinya dia sebagai khobar ya, Bu ya. Anani sebagai mubtada. Saya adalah pelajar. Oke. Lanjut nomor 4. Bulan jalan Talib titik-titik khalfal Muhammad. Jalasa at-talibu al-jadidu khalfa ya Ustazah? Khalfa Ya, Muhammad. khalfal berarti di belakang. Khalfa Muhammad. Dan nomor 5, Bu Arini, minal walad. Minal waladun tawilun. Oh, man ini Bu. Man al waladut tawil. Man al waladu. Tawilun Gimana? atau Tawil. Bu maunya al waladut tawil alat atau al waladut tawilun. Tadi Ibu ngomongnya tawilun, Ibu kasrahkan. Seharusnya dia tidak kasroh kan ya Bu ya. Jadi manul walad. Tawilun. Waladun tawilun. Ya, oke. Nomor 6. Ibu Hidayah. Ammarun Ammarun waladun qasirun. Ya. Nomor 7, Bu. Nih, silahkan Ibu. Faisal Tobibi Syahiru. Nah, kenapa Tobibi Bu? Tobibu saja salah. Ya, Nggak ada alnya. Tobibu. Karena dia mubtada kok. Kabar ya Bu. Faisal Tabibun Syahiru. Sahihun. Jadi dia sama-sama tidak memakai alif lam karena keduanya adalah khobar dalam bentuk naat. Oke, nomor 8 balik lagi ke Ibu Rizka. Liman hadas sariru liman hadas sarirul maksuru. Siapa yang punya sarir yang patah ini? Ya, nomor 9. Ya, nomor 9. Bu Ila. Hadza qalamun maksurun. Ada qalamun maksur. Nomor 10. Bu Nana. HP-nya sama siapa? Matinya Aina apa saja? Sakina. Aina Sikina. Aina Sikina. Aina Sikinul Al-Hadi. Hadi. Nah, Apa kenapa dia, Hadi, Bu? pakai alif lam saja karena asakina. Oh ya, kenapa enggak yang saya tanyakan kenapa dia Ibu tadi membacakan Hadi? Kenapa Hadi gitu, Bu? Ini naut itu saja berarti pakai alif lam. Al-Hadi saja. Al-Hadi, ya. Artinya apa saja? Aina, sakin. Aina lah Sikinul Hadu seharusnya. Kenapa? Karena kan ini pertanyaan ya Bu ya. Sikin itu masih menjadi mubtada khobarnya. Hadu itu dalam bentuk naat manqut. Jadi Aina Sikinul Hadu. Karena dia Hadu itu kan
kata sifat ya Bu ya. Jadi masih na'an man'ut karena si kinu itu bacanya doma, maka si hadi itu bacanya juga doma. Sakinu al-hadidu. Aina sakinu al-hadidu. Oke. Lanjut ke ya. Oke. Nomor 11 tadi Bu ya Bu ya. Bu Nana, berarti Bu Ulan silahkan Bu, liman hadis sayar. Liman hadhihi sayaratul jamilatu. Al-jamilatu. Al-jamilatu. Liman hadis sayaratul jamilatu. Oke. Lanjut. Iqra nih nomor latihan ketiga. Iqra nih. Iqra at-talibu alladzi kharaja minal fasil an min Indonesia. Ini di sini Bu dijelaskan penggunaan di garis bawahi penggunaan allazi. Maka saya jelaskan sedikit tentang penggunaan allazi sebelum kita memulai ke percakapan ya, Beh. Allazi ini di dalam bahasa Arab artinya yang, yaitu Beh. Pelajar yang keluar dari kelas. Kenapa digunakan allazi? Karena allazi itu kan sebenarnya apa namanya ya? Kalau isim, setelah itu isim, yaitu dalam bentuk naat, maka dia menjadi naat manqut. Tetapi jikalau isim setelah isim apa namanya? Setelah isim adalah kata kerja, maka untuk menghubungkan isim ke kata kerja ini harus disisipi allazi yang artinya adalah yang. Pelajar yang keluar, ini juga kitabul lazi ala. Nah, ini menjelaskan, kalau di sini menjelaskan ya Bu ya, kitab yang kitab yang ala yang di atas meja alal maktab adalah milik guru gitu kan. Jadi al-lazimi penjelas ya Bu ya. Terus liman hadzal qalamil jamil lazim alal maktab ini menjelaskan siapa yang siapa eh, yang punya pena yang cantik ini alazi yang ada di atas meja. Oke, Al-Baitul Kabir, rumah yang besar yang di jalan itu adalah milik si wazir. Wazir ini adalah kepala atau kementerian bisa juga, tapi ini lebih cocoknya adalah eh, kepala Atau ya Bu ya. kementerian. Oke, sarir, apa sarir itu adalah artinya tempat tidur, allazi tempat tidur yang fi ghurfati Khalid, maksud tempat tidur yang berada di kamar Khalid Rusak. adalah rusak. Ya, ya. Nah, jadi di sini kata apa namanya man'ut bisa digunakan atau bisa digantikan dengan menggunakan allazi apabila kita apa namanya butuhkan kalimat yang setelahnya itu adalah kata kerja yang nggak mungkin kan Bu ya kalau kata kerja kita jadikan dia menjadi na'at man'ut maka butuh allazi yang menggunanya untuk mensisipi kata yangnya gitu ya Bu ya atau apa namanya pemisah kita ingin mengatakan yang tetapi setelahnya adalah
jar majrur seperti ala ini kitab yang di atas. Nggak mungkin kita kata sifat di atas kan nggak ada ya Bu ya. Jadi makanya karena nggak ada kata sifat di atas, sedangkan kita harus menjelaskan dengan kata yang gitu. Maka kita menggunakan alazi. Begitu juga di nomor 3, siapa yang punya pena yang indah? Alazi yang, kan maknanya yang lagi, yang di atas meja. Nggak mungkin kita menggunakan kata sifat lagi. Ya, nomor 4 begitu juga. Rumah yang besar yang di jalan itu adalah milik si wazir. Kira-kira dari penjelasan saya, penggunaan al-lazi ini bisa dipahami nggak Ibu-Ibu? Atau ada Insya Allah. pertanyaan? Ini Ustaz Naat Ustazah. man'ut aja kan Ustazah ya? Ustazah, Bu Arini? ini kan Ustaz Naat man'ut aja kan Ustazah ya? Untuk pakai al-lazi itu. Bukan, ini al-lazi itu sisipannya kata ya, tetapi yang tidak bisa digunakan dengan naat gitu Bu. Kayak tolib, wow. pelajar yang keluar. Kan nggak bisa kan Bu, pelajar yang keluar. Yang keluar apa kata sifatnya? Kan nggak ada kan Bu ya kata sifatnya. Maka untuk Penghubung berarti menjelaskan saja kata ya. yangnya, maka disisipi dengan kata al-lazi. Sebagai penghubung saja ya. Ustazah, apa Atau tadi contoh- jar majrur itu apa Ustazah? Jar majrur adalah huruf jar itu min ila an ala fi baqafla. Min artinya dari, ila Dari. artinya ke, itu kata sisipan ya Bu ya. Ya, Ke, an artinya dari juga, dari ala artinya di atas, di atas fi artinya di dalam, Di di dalam. artinya dengan, dengan rubah barangkali, ba dengan kaf seperti, lam artinya seperti Nah, jadi huruf-hurufnya itu kayak li gitu kan Bu. Li ini kalau ya, dia berdiri sendiri, lam berdiri sendiri ini adalah huruf jar yang artinya li, artinya untuk. Maka setelah huruf jar adalah kata benda. Nah, kata bendanya harus berbaris kasroh. Contohnya ini ala kan huruf jar ya Bu ya. Di artinya ala di atas. Maka setelahnya adalah kata benda. Maka kata bendanya harus kasrah. Maka bacanya alal maktabi. Alal Nih, maktabi. kayak min. ilmu. Min termasuk huruf jar. Kata sisipan juga kan Bu. Maka setelahnya adalah harus kata isim. Nah, isim maka bacanya adalah kasrah. Karena dimasuki dengan min. Minal fasl. Ini bisa dipahami ya Bu ya penggunaan al-lazi. Baik, kita lanjutkan. Sementara aman. Masih bingung saja. Masih bingung Ustazah. Gimana, Ada yang Bu? masih bingung Ustaz? Ada yang masih bingung Mbak nggak, Bu? Nana masih bingung. Mbak Nana masih bingung Nah, Ustaz. masih bingung. Ulangi, Contohnya saya, kayak gini ya, Bu ya. Nah, coba Ibu Arini kasih contoh saya dalam bahasa Indonesia. Kita terjemahkan ke bahasa Arab sehingga bisa menggunakan al-lazi. Rumah yang rumah indah yang di dekat. Umpamanya kita ingin menjelaskan dalam bercerita. Umpamanya coba saya kasih contoh ya Bu ya. Rumah yang indah, rumah yang indah samping, nggak mungkin lagi yang ya kan Bu ya. Nah, yang di samping, di samping pakai kata sifat, enggak kan Bu? Ya enggak Ustazah, enggak. Nama tempat. Karena dia nggak di kata sifat, maka digunakan yang kedua dengan alazi. Berarti al-baitu tadi rumah yang apa tadi Bu? Di belakang, Indah. samping, yang di samping. Itu rumah yang Ini. besar. Al-baitul kabir. Nah, karena di samping Al-lazi. itu ada kata keterangan tempat kan Bu ya. Tapi kita masih mengartikan dengan yang kita masih pengen menjelaskannya gitu kan Bu ya. Ingin menggunakan kata yang al-lazi, maka di situ kita menyempatkan al-lazi karena nggak mungkin disisipkan di samping. Samping bukan kata sifat, tapi di samping itu adalah kata tempat.
Ya benar nggak, Bu? Maka Baik. disebut dengan allazi gitu. Al-baitul kabir allazi bijanib al-azi yang di samping apa, Bu? Di samping toko Masjid, bisa jadi. Atau bijanibil masjid, 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 ini masjid. Di samping masjid adalah milik wazir lil mudaris. Adalah milik guru. Bisa. Nah, ini seperti ini contohnya ya, Bu. Al-Baitul Kabir, rumah yang besar yang di samping masjid itu milik guru. Kira-kira bisa dipahami di sini ya, Bu ya. Terus contoh yang lainnya ingin saya jelaskan. Anak alwadul jam alwaladus sogir, anak yang kecil. Al-walidus shaghir, anak yang kecil. Ya, kecil. Allazi yang berdiri. Berdiri kata kerja kan, Bu, bukan kata sifat kan? ya Nah, kalau Ustazah. punya dia kata kerja kan tak bisa disifati. Kalau dia kata sifat masih bisa kita bikin apakah asogir bikin man'utnya lagi. Tapi karena dia kata kerja nggak mungkin kita menjadikan dia man'ut. Nah, maka dia harus menggunakan allazi. Berarti al-wadul as-saghir allazi qam yang berdiri. Nah, berdiri allazi qama amami, berdiri depan saya, koma amami, yang berdiri depan saya, amami dia adalah akhi. Allazi qama amami akhi. Dia adalah saudara laki-laki saya. Nah, dari sini bisa dipahami ya, Bu ya. Anak laki-laki kecil yang berdiri depan saya adalah saudara laki-laki saya. Kira-kira bisa dipahami, Bu, penggunaan alazi? Bisa Ustazah. Pokoknya itu kalau kata kerja itu pasti pakai al-lazi. Itu aja sih intinya. Ya Ustazah ya. Atau kita, ya, seperti itu intinya, Bu. Atau Ya. contohnya, pesawat, ya. Pesawat, ta'irah ya, Bu, ya. Ta'irah, ta'irah. Ya, kita ingin menjelaskan bagaimana ta'irahnya al-lazi. Atau irah kalau untuk muannasnya maka dia menggunakan alati ya, Bu ya, bukan allazi. Oke. Atau irah allati kom atau irah yang berdiri. Komat ini artinya berdiri. eh fi motor. Itu motor artinya adalah ini Bandara. 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 Fi motor. Oke. Fi motor atau irah allati iqamat fil motor, pesawat yang berdiri di apa namanya di bandara adalah Lion, adalah pesawat Lion, makanya kita bikin Lion. Gitu ya, Bu ya. Nah, dari sini kan bisa dipahami ya, Bu ya, penggunaan alatinya. Komat ini kan nggak mungkin dibikin kata sifatnya. Untuk menghubungkan dua kata benda yang disisipi dengan yang, maka digunakan alazi atau alati. Alazi untuk muzakkar, alati untuk muannas. Kira-kira bisa dipahami ya, Bu? Bisa Ustazah. Nggak tahu Tinana itu bisa nggak? Tinana paham nggak Tinana? Ya nanti dipelajari saja karena tadi tuh agak bingung aja sih, panjang banget ini kata-katanya gitu. Tadi kan banyak cuma dua kata aja, 2 sampai 3 kata. Panjang Iya. banget itu aja saja.
Ya, yang allazi nanti dulu kita skip dulu ya, Bu ya. Biar tidak memusingkan. Kita pahami dulu pemahaman mubtada dan khobar dulu ya, Bu Nana ya. Ya, betul saja. Masalah Baru paham. mubtada khobar, ya mubtada khobar insya Allah Bu Nana udah paham kan ya Bu ya. Ya, selalu saja harus ada, ya dapat Kalau naat man'ut bisa kan Bu? ya selalu saja harus sama gitu. Kalau depannya pakai alif lam juga alif lam. Kalau tak pakai Iya. tak juga. Sun pakai tanwin Iya. juga gitu loh. Ya, dia kata sifat ya Bu. Kalau kata apa naat man'ut ini kata sifat. Yang keduanya adalah kata sifat. Kalau umpamanya mubtada khobar, yang keduanya itu khobar. Khobarnya bisa berbentuk isim, kata benda, atau kata sifat. Bisa dengan syarat keduanya itu kata benda atau kata isimnya tidak boleh memakai alif lam. Dan cara mengartikannya itu dengan kata itu atau adalah buku itu bagusnya. Bukan dengan yang. Kalau yang maka dia berubah menjadi naat man'ut. Gitu. Seperti itu kira-kira ya Bu. Kalau idofah insya Allah ya Bu. Insya Allah idofah. Idofah, ya, baik, alhamdulillah. Kalau benar. salah satu sudah pakai alif lam, Iya. maksudnya nggak boleh lagi kan saja. Iya, kalau idofah dia kata benda kedua-duanya kan ya. Tapi yang keduanya yang memakai alif lam. Dengan kasrah. Iya. Dua kata benda tapi maknanya satu. Yang keduanya tidak memakai alif lam ya biar. Oke, al-kalimatul jadidah nih kalimat yang baru untuk hari ini. Pertama adalah maktabah, artinya pustaka. Al-an artinya sekarang. Mirwaha. Mirwaha artinya apa Ibu-Ibu? Kipas. Kipas ya Ustazah. Ya, mustausaf, Kantin. kantin, madrasah sanawiyah, SMP. SMP. al-wazir, Menteri. Wazir. Iya. Itu Perdana Menteri kok ini? bukan anu Perdana apa Menteri bisa, kementerian. atau kantor, Kementerian. kementerian. Iya, Oke, Oh, Sahir, kementerian. Sahir itu terkenal. Terkenal. Hadun, Tadi Hadun. jam. Anu tumpul. Tadi mau ke Tumpul. 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 Ya, oke. Oke. Darsul Asyir. Ini Darsul Asyir insya Allah untuk besok ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. Karena ada jam Iya, 9.21. Kita tutup dulu ya Bu ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan ya Bu. Kita akan lanjut dengan Darsul Asyir. Oke. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya Bu kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustazah. baik kita tutup ya. Jazakumullah khairan. Mimi yang sudah hadir malam ini. Ditutup ya. Istirahat. Pak Lutfi. Ini Ya. izin beli